Keren. Kelar, lihat deh. Ini keren nggak menurut lo? Duh, bentar. Kacamata baru. Kaget loh saya ya. Agak berlebihan ya Iya responnya. sih. Kacamata baru tuh. Iya nih, bagus gak? Keren gak? Ya takut GR sih kalau dibilang keren sih. Ya oke lah ya. Jujur loh, kan Ya habis, oke keren, bagus. Kacamata baru tuh. habis sholat kok gak mau bisa muji orang bikin happy sih. Oh iya. Tapi itu baru. Baru. Kenapa nambah minusnya? Apa gimana? Iya nih, makin nambah besar gitu ya minusnya ya. Tapi kayaknya frame-nya gede banget tuh kelihatannya. Kayak hampir semuka kena kaca semua. Ini kaca wajah ya. Oh kaca iya. Bukan Apa kacamata kaca lagi. jendela? Kaca lebih gede lagi. Buku dong jendela dunia. Aduh iya. Kok yang Iya nih, gede banget gitu? Kan lagi hits gitu loh. Frame-nya tuh yang kayak besar-besar, gede-gede. Oh yang gede-gede. Emang gitu ya? Hits. By the way, Apa tuh? ngomongin soal besar-besar nih ya. Apa tuh? Anaknya temenku kemarin kan baru melahirkan, lahir dong ya. Itu perutnya gede banget tahu, besar gitu. Ya lucu kan, kayak anak-anak bayi kan emang gitu, emang gemoy gitu, perutnya gede. Iya sih gemoy harusnya ya, tapi enggak dong. Gede banget maksudnya emang Iya, lumayan nggak lah. normal gitu gedenya. Enggak normal, udah gitu dia susah buang air besar gitu loh, udah 2-3 hari inilah, 3 hari. Bentar, belum pernah dengar istilahnya bayi sembelit. Ada sih ya, tapi kayaknya bayi baru lahir emang ada yang sembelit. Kan bayi nggak bisa makan pecel lele, nggak ada lalapannya. Oh iya. Ya agak serem sih ya bayi begitu lahir, mau pecel lele, agak aneh. Iya. Dokternya yang, yuk. Dokternya juga tiba-tiba udah ada gitu pecel lele, kok bisa gitu kan. Oh jadi akhirnya gimana tuh jadi masuk rumah sakit? Kemarin sih katanya itu deh kayak kenapa ya, Cipung. Cipung mah anaknya Ahmad Dhani. Raffi Ahmad, Sama ada beneran Ahmadnya. Ahmadnya. Raffi Ahmad itu. Ini kali apa sih? Ahmad Saroni. Bukan, Mana-mana. ngomongin itu, ngomongin penyakitnya. Hisprung itu ya nggak salah ya? Hisprung bener. Oh, nah pas banget tuh. Pas Jadi aku yang kaget ya. Pas banget kan, pasti kaget dong. Kaget banget. Seperti biasa, kalau udah keluar nahnya, artinya kita mau opening. Karena itu nyambung banget sama yang hari ini mau kita Hari ini mau bahas. dibahas. Ya Clara. udahlah kalau gitu aku biar tahu. Tapi aku kayaknya suruh teman aku nonton juga ya. Nah, iya, kasih Dia tahu. langsung nanya kan Biar dia tahu. ke dokternya. Nah, Udah deh, yuk kita buka dulu dulu. kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Dika dan Yohan Clara hanya di Halo Dokter karena sehat itu asing. Dan tadi kita ngomongin soal penyakit yang namanya susah. Bukan cipung, bukan ya. tepung, bukan anak pung. Itu Betul, lebih ke tapi depan. hisprung. Kenapa harus hisprung bukan hairpung? Oh, karena laki-laki. Oke, karena his bukan her. Maksudnya gitu kan? Apa karena cuma kebayi laki-laki aja? Nggak tahu, nah, saya nggak udah. tahu, Kalau makanya. gitu kita bisa tanya ke dokternya hari ini ya, Yoi, sekarang ya. Iya, Karena ada 2 tamu. betul, yang akan kedatangan keren 2 sekali. narasumber. Yang pertama itu ada Dr. Kathleen Freya Adiwijaya. SPBA, subspesialis, DA konsultan. Wah, Iya, ini BA panjang ini ya. BA ini bukan brand Brand ambassador, ambassador, bukan, tapi lebih karena bedah anak. Jadi Betul. kalau ada anak bayi perlu dioperasi, perlu ada yang dibenerin gitu dalamnya gitu kan. Berarti si hisprung ini parah banget dong ya, Nah, itu harus dia dioperasi ya? Nggak tahu, makanya kita mau bahas. Tahu benar, karena bukan dokter Kathleen ini. Iya, dong. saya bukan, saya beda, saya dokter Dika. Nah, yang kedua, tapi mungkin ntar bakal nongol duluan nih. Dokter Setia Dewi Lusiati, a.k.a. Dr. Lucy panggilannya. Oke, Nah, beliau Dr. ini Lucy. adalah seorang spesialis anak, konsultan neonatologi alias bayi yang baru lahir. Jadi kalau bayi baru lahir nih beliau jago lah, paling paham. Oh iya, berarti kayak Aser ya? Aser apa? Yang me-welcome Oh, kan? saya kan Aser penyanyi, maksudnya Aser. Ever dong ya? Ya, jadi kalau misalnya ada mungkin ya ada kerabat yang mungkin mengalami ya atau misalnya memang penasaran aja sama si Hisprung ini, bisa tinggal nanya, tapi nggak usah datang kemari kejauhan. Tinggal DM Iya juga aja. sih, iya juga sih ya. Ngapain datang Kan kita kemari nggak jual jauh? tiketnya juga ya? Itu dia makanya kan nggak ada penonton. Betul. Kemana Jadi, Clara? boleh langsung kirimkan pertanyaan sebanyak-banyaknya lewat DM Instagram ke @halodoktertvri. Karena nanti pada segmen kelima kita akan menjawab ya pertanyaan Akan yang kita masuk jawab semuanya. secara langsung. Kita samperin ke kita rumah. deh, bukan kita. Oh bukan, Narasumbernya narasumber. dong. Iya, kita cuma menyampaikan pertanyaannya saja. Jadi ntar di segmen kelima. Makanya stay di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Oke pemirsa, masih di Halo Dokter karena sehat itu asik. Hari ini Nah, kita membahas penyakit yang namanya agak-agak susah kayak nama orang Jerman iya guys. ya benar ya, kayaknya Hisprung. dari luar lah itu ya. Ya luar kota mungkin kan enggak.
kurang jauh. Luar negeri yang pasti. Oke, baiklah. Ini kayaknya kita langsung aja ya panggilkan Langsung, narasumber kita yang langsung pertama ya. aja, Karena langsung kayak dari namanya itu penuh misterius. Waduh, penuh misteri bukan penuh misterius. Penuh misteri. Bener juga ya? Iya, Penuh agak-agak misteri. boros kata-katanya ya. Langsung aja kita panggil tamu kita yang pertama, Dr. Setia Dewi Luciati, spesialis anak. Konsultan Konsultan. neonatologi anak. Halo, Halo, Dr. Dr. Lucy. Apa kabar? Selamat datang di Alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin ya. Oh iya. Maaf dok, silakan duduk dok. Makasih. Iya, Dokter Lucy. Ya, Dok, gimana nih? Ini tadi kan awalnya saya ngobrol sama Clara nih, Nah, ngomongin soal kenapa? anak temennya atau tetangganya tadi ya, Teman-teman. anak temennya, yang katanya begitu lahir perutnya gede. Enggak segede ini juga sih. Iya, Anak bayi juga cuma agak segini. berlebihan. Bayinya segini. Oh, jadi ya makanya biar di kamera kelihatan pak. Oh, Gini. baik. Nah itu apa dokternya penyebabnya dan apa ini penyakit Hirschsprung ini? Oh, ini mau nanya tentang Hirschsprung nih ya. Ya. Heeh. Apa dok? Ya, jadi Hirschsprung itu jadi usus yang tidak ada persarafan, terutama di bagian bawah. Bentar dok, usus yang tidak ada persarafan. Artinya Berarti apakah normalnya- persarafan itu nggak sempurna atau nggak? Jadi akhirnya si ususnya ini jadi mengecil. Jadi mengecil. Mengecil, sehingga karena dia mengecil, segala kan kalau bayi lahir itu kan terus nangis ya, nangis terus masuk udara kan, dari udara tangisan kan masuk nih, masuk lewat perut apa sih itu kan harus keluar jadi kentut kan. Nah itu nggak bisa keluar, jadi gasnya nggak bisa keluar, ketahan, jadi lama-lama perutnya gede. Oh berarti yang bikin gede itu gas? Gasnya. Oh, Gasnya. bukan Kan dia dari- kalau awal-awal kan belum makan. belum makan dong. ya, iya juga sih benar. Berarti karena gasnya. Karena gasnya yang numpuk ya. Ini banyak dok kasus begini. Sebenarnya kasusnya dikatakan banyak, ya enggak juga ya. Jadi dari 5.000 bayi itu ada satu. Lumayan, banyak Satu sih banding 5.000 sih sebenarnya. lumayan dok. Satu ya? banding Satu 5.000 tuh lumayan. Satu banding lumayan sih. Lumayan, karena kan Lumayan, sehari banyak. lahir bayi berapa? 3.210. Waduh, hafal banget. Hafal banget kayaknya. Hafal. Kayak orang sensus saya. Tapi berarti dokter pernah dok nemuin ini di Indonesia? Indonesia. Oh ya banyak banget. Oh berarti Cukup sering kita. Tapi apa sih yang menyebabkan itu ya? Nah, Ah, ini, daripada menanya-nanya, kayaknya Iya. dokter langsung tunjukin ada aja. slide dok mungkin yang bisa disampaikan. Oh ya, coba ya. Lalu nama lengkapnya, Morbus Ya. Hirschsprung. Namanya keren ya. Iya namanya bagus dok. Saking kerennya tuh saya pernah dapat pasien dikasih nama Hirschsprung. Anaknya dikasih nama Iya, Hirschsprung. karena mungkin dipikir ini namanya kok cakep banget gitu kan. Padahal Jadi- penyakit ya. Jadi terus dikasih Nama nama penyakit Hirschsprung. ya? Iya, betul. Silakan, Ini, Dok. Oh, oke. Nah, jadi Hirschsprung ini kan namanya cakep banget ya. Ternyata dia ini berasal ditemukan sama Dr. Harald. Dr. Harald Hirschsprung namanya. Memang dari nama Dia temennya orang ya? Denmark. Dan Dia orang Denmark. Waktu itu waktu beliau waktu udah jadi profesor ya, kemudian dia nemu bayi, ada 2 bayi baru lahir kayak gitu, perutnya gede gitu kan. Ada 2 dan dua-duanya nggak bisa ketolong. Nggak bisa ketolong? Nggak Meninggal bisa berarti? ketolong, akhirnya terus meninggal. Nah terus kemudian mulailah diteliti seperti itu. Kira-kira itu kejadiannya di antara tahun 1885 Oh masih umur berapa sampai. kak? Jadi masih di mana ya itu ya? Masih Belum tahu konsep di mana ya, ya. iya. Terus akhirnya diteliti, kemudian akhirnya beliau sering nemuin kasus yang sama. Sekitar 10 pasien. Akhirnya terus beliau melihat oh ternyata ininya yang keladinya itu persarafan di usus bagian bawah. Jadi akhirnya kenapa terus dinamakan Hirschsprung. Sesuai dengan nama Sesuai ya? dengan namanya. Nah, kejadiannya 1:5.000 dan hati-hati loh cukup banyak pada laki-laki. Oh iya bener berarti. Makanya Hirschsprung Makanya itu ya. Hirschsprung. Jadi, bukan Hirschsprung. jadi kamu udah lolos lubang jarum ya. Alhamdulillah. Lumayan loh 60% ya. Iya. Nah, kalau kita ingin tahu ya, kan bayi kembung itu kan macam-macam ya. Penyebabnya juga macam-macam, kan nggak cuma Hirschsprung aja. Iya. Nah, ada tanda yang paling jelas, yang paling khas ya. Bayinya ini biasanya BAB keluarnya terlambat. Karena biasanya kalau bayi baru lahir itu usia 24 jam, itu harus keluar pupnya, pup pertama. Dalam 24 jam 24 pertama. jam. Kita suka bilang mekonium karena warnanya masih hijau keitaman gitu. Hijau keitaman, oke. Nah, itu dalam 24 jam harus keluar, namun 98% itu baru keluar setelah umur 24 jam. Tapi tetap keluar berarti dok? Tetap keluar. Tetap keluar. Tergolong normal. Tapi terlambat. Dan nggak boleh lebih dari 24 jam. Oke. Dan Kalau ini lebih udah nggak normal ya. dan ini ada tanda yang khas banget. Jadi kalau misalnya, jadi kita ini kalau ada bayi baru lahir, kita mesti cek
dia udah pup belum, dia udah kencing belum gitu. Kalau dia belum pup lebih dari 24 jam, kita mesti observasi terus, ini kenapa nih gitu. Ada kembung apa enggak gitu kan. Nah, kadang-kadang disertai istilahnya neonatal Boleh diikut lagi? Iya. Yes. Nah, ini terlalu canggih nih ya. Sensi dok, sensi. Sensitif. Neonatal intestinal obstruction syndrome. Jadi ada gejala-gejala kayak sumbatan. Oleh sebab itu karena dia seperti kayak, jadi karena dia tuh mengecil begini, jadi kayak kesumbat gitu. Jadi gas-gasnya nggak bisa keluar. Makanya dia jadi kembung ya, jadi istilahnya itu abdominal distension. Terus karena kembung kan jadi begah ya, tentu bayi juga jadi males minum. Karena kan rasanya nggak ada lapar ya, mungkin kenyang terus ya. Dok, punten. Ini kan tadi dokter sampaikan di slide tanda yang patognomonis alias tanda yang khas gitu banget. kan. Kan tidak ada BAB keluar dalam 24 jam terutama. Yeah. Nah dok, kalau pada anak bayi kan juga ada tuh mereka yang mohon maaf anusnya nggak terbentuk. Betul. Atau bahasa kerennya atresia ani. Atresia ani. Nah itu kan begitu juga dok, berarti nggak BAB juga kan? Hampir mirip. Oh. Hampir mirip. Itu yang lebih membedakan apa lagi dok? Iya. Yang membedakan dengan atresia ani. Kalau atresia ani sering kelihatan anus tuh nggak lobang. Oh, berarti jadi anusnya kelihatan ya? Anusnya ada tapi nggak ada lobangnya. Nah yang susah itu kadang-kadang gini, atresia ani, anusnya nggak ada atau nggak ada lobang, tapi ada di dalam. Jadi kelihatannya dari luar kayak ada lobang. Tapi begitu kita masukin jari atau masukin selang gitu, mentok dia. Oh, buntu. Buntu, jadi mungkin buntunya 1 cm atau 2 cm ke dalam. Nah kalau yang kayak begini, kadang kita susah ngelihat. Tapi sama gejalanya, pupnya nggak keluar, kemudian kembung juga gitu. Nah cuman kalau yang hisprung ini begitu kadang-kadang kan dia anusnya ada ya. Normal. Terus kemudian kita lakuin kayak semacam tuse, jadi kayak dimasukin jari. Karena dia itu tadinya kan spasme karena nggak ada persarafan kan. Karena kita masukin jari kan jadi agak melebar nih. Terus langsung keluar brot gitu, kayak nyemprot gitu. Nah kalau kayak gitu khas banget hisprung. Udah pasti hisprung ini mah ya, gitu ya. Tapi kalau atresia ani kita masukin tetap buntu. Iya. Silakan dok. Dan selain dia kembung, terus kemudian malas minum, terus ada muntah. Ada muntah dan khasnya muntahnya berwarna kuning kehijauan. Kenapa Karena dok? itu dari empedu. Oh, oke. Dia muter balik berarti ya? Jadi si saluran empedu itu kan dia bermuaranya di usus 12 jari ya kan. Karena dia kembung, jadi cairan dan udara kan nggak bisa turun ke bawah, jadi keluar. Jadi warna kuning kehijauan empedu ini keluar. Masuk lagi, ke atas lagi dan akhirnya keluar. Itu khas banget, ini pasti ada sumbatan. Silakan dok. Sebenarnya yang kembung tuh banyak ya, cuman karena kita poinnya ngebahas hisprung dan ini cukup sering dan kadang-kadang dia kadang-kadang dia ini waktu lahir ada gejala si ibu nih ketubannya terlalu banyak. Istilahnya polihidramnion. Jadi begitulah tuh ketubannya bior-bioran banyak banget. Itu yang menunjukkan kalau ada sesuatu hal yang mungkin ada sumbatan di saluran cernanya. Gitu. Terus atau juga mungkin ada tanda-tanda fisik lain karena kadang-kadang dia jadi hisprung tuh seringnya dia nggak ada sesuatu yang lain. Biasanya dia istilahnya isolated. Jadi udah cuman itu aja kelainannya. Maksudnya kelainannya nggak ada di wajah, nggak kelihatan gitu atau gimana? Kelainannya ya cuman hisprungnya aja. Tetapi ada yang disertai kelainan genetik. Nanti tak jelasin ya. Nah, dan kembung ini salah satu penyebab tersering seseorang bayi dirujuk ke rumah sakit pusat rujukan untuk dilakukan tindakan bedah karena kan dia pasti kalau kembungnya makin gede kan lama-lama sesek ya. Parunya neken juga dong. Karena kan nggak bisa nafas. Bahkan kadang-kadang sampai dia butuh oksigen. Kadang butuh masuk NICU seperti itu. Terus ada yang morbus hisprungnya itu ganglionnya jadi persarafan yang nggak ada itu nggak banyak jadi cuma sedikit. Jadi cuman nggak terlalu banyak. Nah pada kasus-kasus yang seperti ini biasanya gejalanya nggak terlalu jelas banget waktu lahir. Kembungnya nggak terlalu yang jelas banget. Karena dia masih ada walaupun sedikit. Karena dia masih Tapi dokter, maaf sebelumnya saya potongnya dokter.
Boleh sambil duduk dulu nih dokter. Iya. Masalah kembung ini ya kan, masalah kembung ini berarti munculnya itu baru setelah kelahiran. Tapi apakah sebelum lahir itu, misalkan pas lahir, ya di USG-nya bisa kelihatan kah? Atau mungkin saat lahir itu berat badannya itu berbeda dengan anak pada umumnya. Tapi jangan dijawab dulu dok ya, tahan dulu. Tahan dulu, karena ada yang mulai setelah ini dokter. Jadi untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap saksikan Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Dan kita masih ngebahas soal penyakit hisprung ya. Kalau bahasa gampangnya kayak sembelit gitu ya. Iya, Tapi sebenarnya lebih agak menyeramkan karena bukan cuma sekedar kurang serat, bukan cuma kurang lalap, tapi memang persarafannya tadi bermasalah. Betul, lebih kita nggak bisa milih ya. Iya, artinya memang udah lahirnya begitu gitu kan. Jadi khususnya memang ada syaraf yang kelainan, terus kemudian akhirnya nggak bisa BAB dan bahkan sampai membesar. Nah tadi Clara sempat nanya sebelum jeda, kalau misalnya kita udah kelihatan ditunggu 24 jam tadi kan, kok nggak BAB nih, kan ketahuan. Bisa nggak ketahuannya mungkin sebelumnya? Mungkin pas lagi di USG? Bisa. Atau gimana dok? Bisa banget. Jadi kan kalau ibu hamil itu sekarang ini kan aturannya kalau seorang ibu hamil dia harus paling nggak pernah 1 kali di USG oleh dokter kebidanan atau kalau nggak ada dokter kebidanan mungkin karena di daerah ya, di daerah yang mungkin objin kan nggak selalu ada. Mungkin di situ dokter umum pun ya harus bisa melakukan USG. Puskesmas pun aja sekarang udah dilengkapi dengan alat USG. Jadi mestinya sih itu bisa ketahuan. Namun kan USG begitu itu kan kita mesti perlu apa ya, experience ya, belajar, pengalaman. Makin sering dia ngelakuin maka akan makin cepat kedeteksi, makin tapi intinya bisa kedeteksi. Tapi kalau setelah lahir berat badan? Nah itu tadi. Kalau kaitannya sama berat badan sih enggak. Karena kan kalau berat badan kan kalau bayi di perut ibu dia dapat nutrisi apa kan lewat ari-ari, lewat plasenta. Jadi udah langsung nutrisi itu udah langsung instan aja, langsung siap pakai. Jadi nggak perlu dicerna dulu apa gitu. Bisa lahirnya kelihatan normal. Jadi lahirnya bisa normal bahkan gede. Rata-rata sih kebanyakan bayi gede. Oh iya? Iya. Bayi 1-2 hari baru ya. Artinya bayi normal lah, bukan bayi prematur atau bukan yang apa. kecil banget bayinya Iya, gitu ya. betul. Oke dok, monggo dok silakan dilanjutkan kembali. Iya, kadang-kadang nih ya, yang susah tuh nggak semuanya terdeteksi pada saat waktu lahir. Bisa aja dia terdeteksi setelah usia 1 bulan misalnya. Nah, atau agak lebih gede. Nah, biasanya yang seperti ini keluhan utamanya tadi sembelit. Suka sulit BAB ya kan, atau mungkin dia kurang bisa nahan pup. Tapi kalau bayi kan pasti suka agak gitu ya. Nah jadi dia gampang mengalami sembelit seperti itu. Dok maaf dok, sebelum kita lanjut, definisi sembelit pada bayi itu seperti apa dok? Berapa hari? Iya, pertanyaannya bagus banget ya. Alhamdulillah. Susah juga ngejawabnya. Ya karena definisi sembelit itu ada yang mengatakan 3 hari, ada yang 5 hari. Apalagi kalau dia minumnya ASI misalnya ya, dan ASInya di awal-awal belum banyak ya. Kadang-kadang kan pup juga pasti masih sedikit kan. Tapi selama dia nggak ada tanda-tanda yang lain seperti muntah-muntah atau kembungnya itu kita sih nggak perlu khawatir. Cuman kalau MH-nya ini ganglionnya itu yang tidak ada ganglion itu sedikit, gejalanya tuh sumir banget gitu loh. Ada dan tiada gitu ya, iya, betul, ada gitu. Betul, jadi lama-lama bisa muncul di umur lebih dari 1 bulan. Jadi dia dengan gejala istilahnya, biasanya kalau seperti itu karena dia suka ada kembung hilang gitu kan. Terus lama-lama ada kayak infeksi di usus, kita suka bilang enterocolitis ya. Biasanya dia muncul pada bayi-bayi yang kurang dari 3 bulan dan suka ada demam, suka ada tanda-tanda infeksi lah, seperti itu. Itu diare juga nggak dok kalau gitu dok? Kan kalau bisa bicara infeksi pencernaan seringnya diare. Bisa ada tapi diare. Kan ini sembelit, jadi gimana ya, dok? Sembelit tapi mungkin bisa cuman keluarnya cuman kecil-kecil kayak kecipir kecil-kecil. Tapi air. Iya. Tapi khas banget kalau dia kembung datang kemudian kita rektal tusi. Ya biasanya langsung tuh keluar bot gitu. Udah karena sama udaranya juga gasnya kepada keluar semua.
pupnya langsung nyemprot gitu. Wah itu udah ngarah kemungkinan ke arah gitu ya. hisprum udah besar banget. Itu apa dok? Toxic megakolon. Oh, kayak nama dinosaurus dong. Iya. Megakolon. Ya ini karena kolon itu kan usus besar. Jadi usus besar itu gede-gede dan bisa mengakibatkan kayak semacam gejala ke arah infeksi. Jadi istilahnya toxic megakolon. Oh, ada demamnya, Ya, ada muntah hijau, diare. oh, iya, karena usus besar itu kan banyak bakteri. Jadi kalau dia kembung banget, itu yang namanya bakteri itu bisa kayak kedorong masuk ke sirkulasi darah. iya? Ya, jadi bisa infeksi bayi. Ternyata bukan cuma 1-2 hari ya, tapi dia bisa sampai di bulan Bisa pertama pun muncul, baru terdeteksi itu ya dok ya. Ya. Tapi penasarannya Jadi ini kalau bisa misalnya disembuhkan nggak? ketahuan cepet, enak banget. Enak banget. Iya, karena kan bisa segera ditangani kan. Oke. Tapi bisa sembuh dok? Oh bisa, Bisa. Oke. syukurlah bisa sembuh. Monggo dok, silakan. Ya. Nah, ini yang saya suka bilang tadi. Kadang-kadang suka disertai masalah kelainan bawaan, kayak kelainan genetik. Jadi bisa ada kayak semacam Down syndrome, ya. Anak Down syndrome tuh mukanya mirip-mirip kayak beginilah, kira-kira. Iya, mirip-mirip memang. Terus kemudian ada juga Shah-Waardenburg syndrome. Jadi dia hidungnya itu agak jengat ke atas gitu. Terus ininya lebar, apa itu? Istilahnya philtrum ya. Jadi celah di iya tuh antara lebar dan rata gitu. Hidung dan bibir atas. Ya, terus atau juga disertai ada Mowat Wilson syndrome. Jadi ciri khasnya ini alisnya tebel banget. Terus lebar. hidungnya sangat Tajam. tajam terus jatuh ke bawah kayak gitu. Ini mulutnya sangat bentuk huruf M. Kelihatannya sih cakep banget ya. Iya. Padahal sindrom ya dok ya. Artinya kelainan Iya. genetik. Iya, nah ini suka menyertai hisprum. Oh. Tapi di antara sekian ini yang paling sering adalah Down syndrome. Kalau yang dokter temukan berarti di Indonesia banyak Kalau yang di Indonesia banyak banget yang isolated. Isolated itu hisprum tok. berarti hisprum tok, nggak ada yang lain. Oke. Meskipun kadang-kadang tidak hanya kelainan genetik, tapi bisa aja misalnya ada kelainan klep jantung, mungkin ada kebocoran. Tapi biasanya kelainannya nggak terlalu yang berat banget sih. I see. Tapi berarti hisprum yang berserta mereka apa mereka yang beserta hisprum? Nah, gimana dok? Ya, Dok, nah, ya. hisprum yang beserta mereka. Tapi juga mereka beserta hisprum Iya, juga. berarti ini Karena kayak ayam sama telur nih. Karena ayam duluan. dulu apa telur dulu? karena kayak Down syndrome ya contoh nih, nggak selalu ada hisprum. Iya juga ya. Tapi Down syndrome sering ada sumbatan saluran cerna yang lain tapi bukan hisprum. Tapi bisa ada hisprum juga. Berarti memang Jadi nggak selalu ini ada hisprum. Barengan. berarti memang bukan paketan dok ya? Bisa ala Bukan. carte juga gitu. Betul, ala carte. Tergantung permintaan. Bisa jangan di order. Iya, Jangan di order lah. Tergantung rezekinya gimana ya. Iya. Oke, silakan dok. Terus, nah jadi penting banget kita kalau udah nemu kembung, apalagi ada muntah, terus apalagi ada pupnya dia agak terlambat ya kan, kita harus segera tegakkan diagnosanya ini apa. Bener dia hisprum atau mungkin atresia ani yang nggak kelihatan di luar, atresia aninya mentok di dalam atau seperti itu. Dan kita biasanya segera langsung konsultasi dengan dokter bedah anak. Oke. Kita biasanya kalau di kita kayak dokter bayi ini, kayak saya kan bayi baru lahir ya, itu dengan bedah anak tuh jalan berdampingan. Bestie banget lah. Betul, bestie banget karena kasusnya ini kan banyak yang nyangkut ke bedah anak gitu kan, jadi kita selalu barengan. Jadi pengobatannya ini hanya dengan bedah dok? Ataukah Ya, ada cara lain? ada bedah, ada yang non bedah. Nanti mungkin dokter bedah bisa ngejelasin lebih dalam ya. Nah, yang non bedahnya nggak diapain dok? Kan ini kan soal ususnya yang udah kelainan. Betul. Gimana? Betul. Ya, jadi biasanya mereka ada ukuran mana yang harus ditangani bedah, mana yang non bedah. Biasanya kalau non bedah itu nggak terlalu nggak terlalu berat ya. Biasanya dia suka kita istilahin tuh kita spooling. Jadi kita spooling tuh kayak kita masukin kayak selang gitu, terus kita masukin cairan. Jadi pupnya itu supaya lebih encer, lebih gampang keluar ya kan. Terus otomatis dengan di-spooling dimasukin cairan kan si ususnya kan agak melebar sedikit kan. Jadi terus dia bisa gampang keluar. Tapi itu kalau gitu kan tidak menyembuhkan masalahnya. Betul. Jadi karena tidak semua juga orang tua itu compliance dengan operasi itu sangat welcome. Berarti ya. kondisi ya dok? Tapi makanya kita suka kalau mereka mau
kita mau lihat dulu deh dok gitu, kalau bisa kita nggak operasi dulu misalnya. Kadang kita ajari dulu, kita ajari spooling caranya gimana. Terus kemudian mereka kontrol. Tapi gini, maksudnya yang penasaran kalau misalnya emang cuma di spooling aja, sampai kapan harus di spooling? Maksudnya sampai dewasa mesti di spooling? Ya, dan itu tidak menyenangkan kan? Betul, juga betul, ya, betul. Ya. Jadi memang kalau dari sisi medisnya itu yang paling baik untuk pengobatannya adalah ke arah bedah. Barangkali kalau, tapi jangan sampai ya, misalnya kalau suruh milih mungkin paling enak paling cepat sih ke arah bedah, udah cepet selesai gitu loh. Dan nggak perlu diulang-ulang lagi. Dan nggak perlu diulang lagi, dan mumpung itu bayi masih kecil. Nggak inget. Belum terlalu gede ya kan. Karena dampaknya seseorang bayi itu kalau dengan Hisprung ini ya cukup lumayan ya. Jadi dampaknya nggak cuman ke masalah makanan, asupan ya, nutrisi ya. Tapi dampaknya bisa banyak ke psikologis apa. Sampai ke psikologis. Iya. Dok, yang saya penasaran sebenarnya lebih ke arah penyebabnya gitu. Maksudnya ada nggak sih dok faktor resiko yang mungkin ibunya mungkin waktu hamil pernah minum obat apa kali, atau ibunya mungkin waktu hamil sakit. Kesalahan orang tua ya. Ya makanya yang aku penasaran ada nggak dok misalnya faktor resiko atau penyebab yang membuat seorang ibu akan melahirkan anak yang Hisprung? Jangan jam dok, karena kita mau jeda dulu. Dan juga jangan lupa buat pemirsa yang penasaran pengen jauh lebih kenal tentang Hisprung ini, boleh banget tinggal DM ya Clara ya. Betul. Diketik penjelasan atau pertanyaannya, kirim ke @halodoter_tvri. Jadi tetap di Halodoter karena sehat itu Asik. Terima kasih masih di Halo Dokter karena sehat itu asik. Ini masih bahas tentang Hisprung ya. Ini Dokter Dika sempat menanyakan nih, ada nggak sih kesalahan orang tua? Aduh, nggak gitu juga sih, bukan kesalahan. Mungkin orang tua pernah faktor resiko lah ya, Atau yang mungkin mungkin dilakukan oleh orang tua seperti minum obat dan sebagainya, yang mungkin menyebabkan dok atau menambah potensi. Seorang ibu akhirnya melahirkan anak yang Hisprung. Mungkin juga karena sakit kali kan waktu lahir, waktu lagi hamil, mungkin ibunya kena infeksi something. Atau mungkin terlalu stres. Mungkin. Atau mungkin suaminya kurang mendukung. Transferan. Itu maksudnya. Nah gimana dok, ada nggak? Enggak sih. Enggak, sampai sekarang kita nggak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu. Di luar ada faktor genetik yang berperan ya, yang kayak tadi. Di luar itu kita nggak tahu. Berarti bisa dikatakan faktor resikonya belum jelas? Bisa bilang begitu. Genetik, apakah menular dok? Maksudnya menurun ke generasi berikutnya? Kalau genetik potensial untuk menurun ada. Ya. Tapi yang rata-rata pasien dokter itu apakah yang sebelumnya orang tuanya ya mungkin pernah kena, terus anaknya begitu juga ataukah? Itu jarang banget. Jarang banget. Jarang banget. Oke dok. Jadi emang kayak dapat lotre ya. Dapat lotre. Lotrenya kurang menyenangkan ya. Nggak seneng ya, nggak seru ya. Tadi dokter sempat menyebutkan soal psikolog ya. Psikologis Psikologi anak terganggu juga karena si Hisprung ini. Seperti apa dok dampaknya? Ya, jadi ternyata kalau kita ikutin ya, kebetulan kan saya juga ngikutin mereka setelah di long term follow up klinik ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, mana tadi? Ya, jadi selain masalah nutrisi, masalah gangguan minum, tapi yang saya rasa yang justru masalah yang sering terjadi itu jadi adalah masalah psikologis. Psikologis ini bisa anaknya, bisa orang tuanya. Oke, tapi kan anaknya mungkin masih bayi banget. Masih bayi, dok. betul. Jadi pertama orang tua ya, karena orang tua pasti dia merasa cemas. Dia merasa cemas. Ini anakku nanti gimana? Terus masa anakku dipasang itu, kan nanti dikasih stoma, pupnya keluar lewat kantong kayak gitu. Terus dia juga ada rasa malu, ya. Biasanya pernah ada kuesioner tuh untuk melihat dampak terhadap psikoemosional orang tua. Yang paling terdampak tuh ibu. Oh pasti. Kalau bapaknya nggak terlalu. Agak-agak cuek santuy. Bapaknya agak iya betul. Jadi ibu tuh rasa, jadi dia mungkin lebih minder, lebih kok anakku pakai begini kayak, dan dia cenderung rada agak menarik dari kehidupan sosial karena mungkin nggak enak kalau orang ngelihat anaknya ada sesuatu itu gitu. Okay. Nah, terus juga ini overproteksi.
orang tua tuh overproteksi karena dia ada kayak semacam stoma. Jadi bayi itu normal ya, biasanya awal-awal 4-5 bulan tuh kan dia mau belajar tengkurap. Begitu tengkurap balikin lagi. Takut mungkin atau mungkin gesek-gesek ususnya atau takut kayak kesakitan. Padahal sih nggak apa-apa. Jadi akibatnya karena si anak ini terlalu dijaga, nggak boleh bergerak segala macam, akibatnya perkembangannya jadi terlambat. Oke, tapi aku jadi penasaran nih, tadi ngomongin soal dipasang lubang stoma ini kan. Ya. Nah, kayaknya kita perlu ngundang yang suka bikin nih. Iya betul. Dok, monggo dok, silakan. Duduk dulu dokter. Oke, kita langsung aja nih ya. Langsung kita undang aja. Ya. Ada Dr. Kathleen Freya Adiwijaya, SPBA, subspesialis DA, digestif anak. Wah, mantap sekali. Halo Dr. Kathleen. Halo Dr. Kathleen. Selamat datang di Halo Dokter. Silakan dokter. Sehat dok? Apa kabar? Ini Besti ini kan? Ini Besti, udah sering Dokter ketemu. Dokter bedah anak. Dokter Kathleen, tadi kan dokter Lucy sempat ngebahas tuh kalau misalnya anak yang akhirnya dibedah ada lubangnya apa segala macam, sebutannya stoma ya dok ya. Nah itu gimana sih dok? Emang diapain sih anak yang hirsprung ini? Oke. Jadi kalau kita kembali ke dasarnya banget, memang penyakit hirsprung adalah penyakit yang harus diselesaikan dengan operasi. Memang itu standarnya. Penyembuhan yang definitifnya lah. Iya betul. Tetapi memang operasi itu kan ada beberapa macam, ada tahapan-tahapan, juga tergantung dari jenis si hirsprungnya sendiri gitu. Karena walaupun satu nama tapi dia ada beberapa tahapan, ada tipe-tipenya. Bukan lebih ke tipe sih, tapi dia lebih karena panjang yang terkena aja yang terdampak gitu. Berarti level derajatnya lah. Jadi menarik, kita tadi pengen nanya juga sih sebenarnya kayak batasan kondisi seperti apa yang memang dokter Lucy yang nanganin, mana yang udah harus ke dokter Kathleen gitu. Nah, jadi tahapannya nyambung ke dokter Kathleen nih, tahapannya seperti apa udah masuk ke ranah bedah dok? Selalunya hirsprung itu ranah bedah. Mau apapun levelnya? Ya, tetapi kan kami tidak mungkin kerja sendiri, jadi pasti kami bekerja sama dengan SPA. Kalau dia ditemukannya mulai dari bayi baru lahir, ya inilah partner saya gitu. Tapi kalau diketemukannya baru udah lewat nih usia bukan bayi baru lahir, ya mungkin ketemunya dokter yang lain. Tapi pasti kita berdua menanganinya. Berakhirnya ke dokter Kathleen ini lah ya. Mungkin ada slide dok yang biar lebih boleh. Jelas. Boleh. Jadi biar terjauh juga ya stoma seperti apa. Oke. Sebenarnya ini di swipe ya? Iya. Cubit tuh, kepencet. Iya, nah. Gitu. Oke. Jadi prinsipnya dia itu adanya bagian usus yang nggak punya ganglion syaraf. Jadi ganglion syaraf itu berfungsi menerima impuls dari otak untuk buka. Jadi kalau kita udah kelihatannya udah penuh gitu ya, bagian di bawah udah penuh kan, itu mau buka itu dia ada sinyalnya. Ada sinyal. Nah, yang ini nggak bisa terima sinyal itu, putus, nggak ada sinyal. Nggak 4G lah berarti. Ya mungkin, ya. Jadi bagian itu dia nggak mau buka, jadi dia selalu spastik kecil, spastik tuh kenceng gitu ya. Lalu, nah contohnya nih gini nih, jadi ini normal. Gede itu ya? Ya normal. Kalau ini kan lubang yang memang kecil ya. Kemudian ke atas ini semua normal. Nah pada penyakit hirsprung itu yang terjadi adalah itu. Jadi bagian yang ini tuh kan kecil, dia sempit. Betul. Sampai sini akibatnya yang ini tuh overdistensi. Ngebendung ya dok? Jadi kebendungan besar, nah itu yang bisa menyebabkan dia kembung. Karena dia makin besar. Jadi yang nggak normal tuh yang kecilnya ini, bukan yang besarnya. Kemudian, nah ini ada yang awalnya sebenarnya yang cukup signifikan adalah dan khas gejala itu si bayi itu ada yang namanya mekonium kan. Mekonium itu kan kotoran pertama bayi yang masih hijau tua. Itu kan normal harus keluar 24 jam. Ini enggak, dia bisa lebih. Ada yang udah 3 hari pun dia nggak keluar. Nah itu berhubungan dengan panjangnya tadi itu levelnya. Jadi makin dia panjang, makin lama. Nah jadi ada nggak anak hirsprung yang dia keluar mekonium 24 jam pertama? Ada. Kalau dia yang terefek yang kecil banget. Pendek gitu, aja gitu segmennya. Ini aduh. Sensitif ya. Lagi PMS itu tapi. Ya baik. Oke gitu ya. Jadi
Kurang dicubit lagi. Cubit lagi. Iya, sudah. Ya. Jadi banyak. Nah, sip. Oke. Nah, kalau udah dia nggak keluar kan ngumpul, otomatis kembung. Habis kembung, muntah ke atas. Dan dia karena kotoran nggak keluar, bakterinya berkembang biak berlebih, dia jadi radang, kemudian manifestasinya diare. Nah, yang khas itu kalau kita periksa lubang anusnya kita colok gitu ya, namanya colok dubur, dia langsung keluar. Iya. Terus cerita tadi ya. Oh ya. Dan yang terakhir bisa sepsis atau infeksi berat. Nah ini nih perutnya mungkin kayak gini yang tadi kali ya. Jadi ini bayi baru lahir nih, ukurannya segini. Ini anak 6 bulan, itu anak 2 tahun. Jadi makin lama ya dia makin besar lah karena si usus yang tadi nampung. Dok, tapi gini dok, tadi kan kita bisa ngebayangin si ususnya itu kan dia ngebendung sampai gede. Bisa pecah nggak? Bisa banget. Oh bisa ya? Bisa. Saya sudah menemukan beberapa kasus yang datang sudah dalam keadaan bocor. Ususnya udah pecah, udah robek ya? Iya. Karena terlalu tegang ya. Oke. Nah jadi kita mengetahuinya gimana selain dari gejala tadi, kalau kami harus periksa betul. Pemeriksaan itu mulai dari foto biasa saja, perutnya difoto, dilihat oh iya udaranya besar. Kemudian penunjang yang lain yang memastikan, jadi sebelum pembedahan kan tentunya kita harus ada dasarnya, adalah yang pemeriksaan yang disebut kontras enema. Nah ini mungkin untuk ibu-ibu bapak-bapak di rumah, kalau ada anak dicurigai Hirschsprung gitu, apa sih gitu pemeriksaan kontras enema. Jadi dimasukkanlah cairan dari bawah, yang dimana cairan itu kalau difoto kasih warna gitu. Oh, ini warna di putih. foto ronsen ya? Tapi khusus. Bukan foto KTP juga ya, bukan ya? Di kelurahan juga. Jadi, nah ini yang mau dilihat. Nah ini kan mirip nih. Ya kecil, baru besar. Oh, oke. Iya. Aduh, maaf ya. Nggak apa-apa dok. Ya, jadi gitu. Jadi ini daerah yang nggak baik itu yang ini, yang kecil. Oke. Ini yang nampung. Itu berarti yang kecil adalah yang daerah yang menyempit karena sarafnya nggak ada. Ya, gitu betul. Ya. Betul. Nah, yang diagnosis pasti kalau biopsi enema itu signifikansinya sekitar 96% ke atas. Kalau itu menunjukkan artinya dia khasnya itu 96 sampai 97%. Itu misalnya fix. Ya. Emang karena Hirschsprung. Ada 3% yang mungkin saja pemeriksaannya salah gitu kan. Okay. Masih ada. Tapi kalau biopsi itu udah 100%. Biopsi itu kita ngambil jaringan. Ususnya? Ya, dari lubang anus diambil sedikit, itu yang diperiksakan di laboratorium jaringan. Untuk dilihat ada nggak sarafnya di situ gitu? Betul. Kalau itu bilang nggak ada, udah nggak ada. Berarti emang fix, udah pasti, udah nggak mungkin meleset, udah pasti Hirschsprung. Oke, tapi dok kalau untuk masukin itu seberapa banyak usus yang diambil? Jaringan dindingnya? Emang dikit banget? Yang diambil setengah kuku saya. Mungkin kalau kukunya Rika iya, cuma sepertiganya. Iya. Berarti emang kecil itu banget cukup, ya. itu Jadi nggak cukup. bahaya maksudnya di biopsi. Sebetulnya enggak. Tindakannya asal dikerjakan dengan benar sih, oke. Silakan dok, lanjut lagi dok. Nah, tadi kan nanya soal diapain ya. Jadi tindakan cuman operasi. Cuman tergantung dari level. Nah, prinsipnya bagian yang nggak punya syaraf itu harus dibuang. Terus masa dibuang doang kan pasti kita nyambung dong supaya dia bisa BAB kembali biasa. Nah, penyambung operasi tersebut ada 2 tahap. Ada 2 jenis, Ada yang 1 tahap. Jadi kalau ini lubang anus kita operasinya dari bawah nih kita tarik sampai kebuang daerah yang nggak benar. Disambung lagi juga lewat lubang anus, kerjanya kayak kerja terowongan gitu. Itu hanya boleh untuk Hirschsprung yang levelnya pendek. Karena gampang nyambungnya. Ya, dan masih bisa diakses dari bawah doang. Tapi kalau yang udah tinggi-tinggi, udah yang sampai usus sebelah sini, ya itu nggak mungkin. Kita harus buat lubang. Oke. Nah, itu yang 2 tahap. Jadi dibuat lubang dulu. Setelah beberapa bulan, anak sudah kembali pulih dari infeksinya, dari gizinya sudah bisa kembali. Baru kita rencanakan operasinya lewat perut. Yang bawah dibuang,
yang sudah normal disambung. Oke, berarti dari si lubang yang dibuat itu dipindahin ke anusnya. Ya, kurang gitu. lebih begitu. Dokter Catherine mau sambil duduk dulu boleh. ya, Dok? Wah, ini jadi menarik sekali seru ya. Tapi agak serem juga lihatnya, apalagi gambarnya. Nggak seru sih sebenarnya, nggak sih, bukan serem sih. Bukan Tapi seru perbincangannya. Iya, dan tentunya kayaknya ya. kalau ngebayangin proses itu kayaknya keren gitu dokter bedah anak itu kayaknya terampil betul, sekali. betul. Tapi jadi penasaran ya, kayak berapa lama sih proses yang dari tahap pertama ke tahap kedua itu ya dok ya. Tapi ditahan dulu dok, jangan jawab sekarang ya. Ya. Untuk pemirsa di rumah juga yang ingin bertanya kepada dua dokter handal kita ya, Dokter Lucia dan juga Dokter Catherine, masih boleh mengirimkan pertanyaannya langsung ke DM Instagram @halodoktertvri. Dan jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Dan hari ini kita lagi ngomongin soal Hirschsprung disease ya, penyakit yang memang apa ya, bukan sembelit biasa berarti ya. Betul. BSB, bukan sembelit biasa. Karena memang ususnya itu nggak bersaraf gitu kan, sehingga tadi kalau dengar penjelasan dokter Catherine sampai harus dibuang ya dok ya. Dan akhirnya kita mesti nyambungin yang sehatnya kembali, gitu. Nah dok, tadi kan Clara sempat nanya, kalau sampai terpaksa dia harus 2 tahap karena darahnya panjang tuh yang nggak bisa ada sarafnya, itu berapa lama antara tahap pertama sama tahap kedua? Apakah memang bergantung dengan panjangnya atau seperti apa dok? Oke, betul. Jadi pertimbangannya beberapa hal. Satu, kita kembali ke kondisi si anak. Jadi kebanyakan anak-anak yang harus sampai di stoma itu biasanya kita kategorikan neglected. Neglected artinya udah telat gitu ya diagnosanya. Mohon maaf, mungkin datangnya dari jauh banget daerahnya, atau nggak ngerti, atau ekonominya sulit. Jadi datang-datang ke kami itu kondisinya udah nggak bagus. Makanya walaupun dia pendek, tapi kondisinya dalam infeksi berat yang nggak mungkin kita 1 tahap. Jadi kita lubangi. Jadi kapan next operasinya? Tentu harus kondisi ini pulih dulu. Nah itu nggak bisa kita patokkan. Rata-rata anak-anak yang setelah di stoma mulai pulih kembali itu di atas 3 bulan. Nah yang kedua, kalau dia udah terlalu lama juga, si usus tuh kan kayak balon. Jadi dia nggak bisa kempes lagi dalam waktu cepat. Di stoma itu kan tujuannya satu biar dia bisa pup, kedua supaya ukuran yang tadinya segini nih lama-lama balik dulu, normal dulu. Nungguin ini normal pun setiap anak berbeda. Sama nggak bisa dipatok ya? Betul. Karena kita bukan ayam. Iya, betul. Tapi rata-rata 3 bulan kita cek ulang. Ada pemeriksaannya, kita mau lihat ukurannya sudah segimana untuk mengetahui apakah udah boleh nih operasi lanjutan. Karena menyambung usus yang masih lebar dengan yang di bawah yang normal, kan diskrepansi. Nanti kemungkinan resiko bocor, jahitan itu jadi tambah. 2 kali kerja dong gitu dok ya. Lalu hal yang lain adalah menyangkut kalau dia melibatkan seluruh usus besar. Kita kan punya usus 2 macam. Ada usus halus, ada usus besar. Ada tuh levelnya yang jauh sangat-sangat tinggi, yaitu total colonic aganglionosis. Satu usus besar. Satu usus besar yang tadi tuh gambar itu nggak ada semua. Jadi usus halus yang dikeluarkan. Nah kalau usus halus yang dikeluarkan, kita menunda lebih lama penyambungan ke bawah. Karena kita tahu cairan usus halus itu kan cair ya, nggak padat kan seperti usus besar. Sehingga kalau kita sambung terlalu dini, dia akan bocor. Banyak sekali produksinya, cair. Jadi diare terus, seolah-olah diare. Tapi memang seperti itu. Dia akan adaptasi, tapi adaptasinya butuh waktu. Sehingga biasanya kita nyambung kalau untuk yang kasus yang TCA itu adalah anak-anak yang sudah mulai bisa ngontrol. Bisa free diaper, betul. Jadi kalau dia bisa ngontrol pipis, umur 3 tahunan gitu ya kan udah mulai toilet train. Di situ kita mulai mempertimbangkan untuk nyambung, untuk hasil yang lebih baik. Berarti bisa tahunan dok ya jedanya? Bisa. Gitu. Dok, tapi tadi saya penasaran sama yang dokter Catherine bilang soal menunda. Artinya tadi ya mungkin dari daerah apa, mungkin orang tua masih takut-takut gitu kan. Berpikir gitu ya. Masih mau rembuk dulu apa segala macam. Sebenarnya Hirschsprung ini dia bakal bisa progresif nggak sih dok? Artinya kalau ditunda dia bisa nambah panjang nggak itu yang bagian tidak berfungsinya? Enggak ya? Daerahnya tetap segitu. Tetapi yang terpengaruh adalah si usus yang melar. Yang melarnya. Itu akan makin besar, makin naik besarnya. Jadi kalau yang awalnya cuman melarnya yang sisi kiri, nanti lama-lama yang semua ini ikut melar gitu.
Oh iya, karena kan dia makin ke belakang ya bendungannya. Iya, betul. Tapi bakterinya juga bisa kemana-mana. Iya, dan tadi apalagi kita bicara bisa sobek juga, bisa pecah lah, Pecah apa dan segala lain macam. Jadi memang ya jangan ditunda ya. Iya benar. Sebisa mungkin lebih cepat dikerjakan. Oke, ada dari Instagram ya? Jawab Instagram dulu nih, karena udah banyak yang bertanya ya dok ya. Iya. Oke, siapa biar adil dok. Dari Tanti, pertanyaannya selamat pagi dok, mau Pagi, tanya Tanti. dengan tindakan operasi untuk menangani penyakit hisprung, adakah kemungkinan hisprung bisa kambuh kembali? Wah, bagus nih pertanyaannya. Betul. Ada nggak dok? Kejadian tadi? Kambuh tidak, selama sudah dikerjakan dengan baik. Ada disclaimer dong ya. Yang mungkin masih terjadi adalah gejala seperti saat dia belum sembuh. Jadi si sel syarafnya udah di tempatnya. Karena kalau kita operasi itu kita memastikan dengan pemeriksaan di tempat. Kalau kita mau operasi itu kita pastiin dulu, ini udah ada belum? Kata temen dokter patologi anatomi bilang sudah, baru kita sambung. Jadi itu benar kan? Oh, berarti pas dibuka gitu dok, itu dibawa dulu ke lab patologi anatominya? Iya betul, itu yang namanya frozen section atau pemeriksaan potong beku. Potong beku, iya. Oh. Jadi udah pasti. Oh. Nah, gejala seperti sering diare, suka kembung itu masih bisa ada walaupun setelah dioperasi. Walaupun tidak pada semua orang. Nah, biasanya itu terjadi pada anak-anak yang ditanganinnya itu telat. Karena si usus dia itu udah semakin fungsinya kurang baik. Dia sering mengalami infeksi sebelumnya. Ya, udah terus ya mungkin kalau dari dokter Lucia tahu kan ya ini ya dok ya, daya tahan lokal dari usus itu ya dok sudah terganggu dengan infeksi berulang. Jadi dia kayak nggak punya kekebalan sendiri, dia gampang banget tuh diare gitu. Jadi gejalanya mungkin masih ada tuh beberapa. Aku mungkin mau ke dokter Lucy juga. Dok, kalau tadi ada gejala nyisa gitu misalnya ya, artinya kan udah dipastikan nih pas lagi operasi, udah dipastikan ke patologi anatomi, udah bagus semua kok, udah saraf semua gitu, nggak ada yang nyisa yang nggak bersarafnya. Nah berapa lama dok biasanya kalau ada sisa kayak gitu sampai akhirnya anaknya normalnya kayak anak lain gitu? Bisa nggak akhirnya kita tadi ya, mungkin dalam hitungan tahun, dalam hitungan bulan? Sebenarnya variabelnya banyak ya. Terutama kalau dia kayak ini tadi kan udah disampaikan kalau misalnya prosesnya itu lama baru datang gitu kan, atau sudah dengan komplikasi gitu kan. Artinya dia secara nutrisi udah nggak bagus ya kan, imunnya juga nggak bagus, mungkin sudah ada sepsis. Jadi recovery-nya dia tentu akan berpengaruh ya, kecepatan recovery-nya. Biasanya dia akan lebih lambat membaik, terus apalagi kalau misalnya yang dipotong tuh banyak gitu, kayak ini tadi hampir semua kolon gitu ya. Tentu yang seperti ini recovery-nya akan lama banget. Karena dia akan berulang rawat biasanya dengan diare, dehidrasi. Karena kan itu pupnya itu kan normal tuh kan kita kalau cairan makanan begitu dia masuk ke usus besar, si cairan yang banyak ini kan diserap lagi. Jadi yang keluar tuh kan agak padat. Begitu kolonnya nggak ada, berarti kan proses penyerapan kembali tuh kan nggak ada, berarti air doang. Akhirnya yang keluar tuh hanya air dan nggak cuma air, di situ ada nutrisi ada elektrolit, ada enzim. Jadi yang seperti ini yang suka lama banget biasanya. Memang beda-beda lah. Kembali lagi kita bukan ayam kan, jadi nggak bisa dipatok. Lanjutkan, Clara. Pertanyaan berikutnya, dari Tiara Kurnia nih sepertinya ya. Pagi dokter, saya ingin bertanya, anak saya menderita hisprung dan mau operasi saat baby anak saya 8 kilo. Yang jadi masalah, stoma anak saya sering lecet dan saat dibersihkan ada setitik atau 2 titik darah. Apakah itu tidak apa-apa dok, ataukah harus ada penanganan khusus? Dokter Kathleen mungkin nih, pasca operasi. Oke. Lecet itu macam-macam, bisa karena penanganannya kurang, terus ini tidak disebutkan juga stomanya stoma apa, usus besar atau usus halus. Kalau stoma usus besar jarang menimbulkan lecet yang berarti. Tapi kalau di stoma usus halus karena produksinya jauh lebih asam, biasanya dia akan mengiritasi si kulit. Nah, jadi sebetulnya itu masih dalam hal lumrah, ya. Akan ada penanganannya, dan kalau pertanyaannya apa-apa enggak berdarah gitu ya sedikit, sebenarnya nggak apa-apa. 1-2 titik mah masih aman lah ya. Dan biasanya kalau cukup ditekan beberapa detik, setelah itu juga nanti dia berhenti. Tapi dok sebenarnya serumit apa sih dok penanganan perawatan stoma? Artinya apakah ibu ini harus ada pelatihan dulu gitu let's say, atau cukup diajarkan sekali 2 kali?
cukup diajarkan beberapa kali, tentu saja kembali ke tingkat pengetahuan ibu-ibu ini ya. Tapi pada umumnya sih mereka sangat bisa, karena sebetulnya nggak sesusah yang dibayangkan. Oke, jadi intinya pemirsa ya, untuk Hisprung ini ada penanganannya. Betul. Dengan tadi segala teknik yang sangat amat canggih, ya gitu kan, oleh bedah anak itu bisa banget ditanganin, asalkan jangan kelamaan. Betul. Jadi begitu curiga, ini kayaknya ada yang nggak beres nih, perutnya gede, apa BAB, apa tadi mekonium nggak keluar, langsung konsul pada ahlinya gitu, Clara. Betul sekali. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Dokter Lucy dan juga Dokter Kathleen ya atas penjelasan yang luar biasa. Jadi kita makin belajar banyak, makin pinter nih. Yes. Dan tentunya terima kasih juga untuk pemirsa di rumah yang setia menonton Halo Dokter. Ya, tetap saksikan Halo Dokter. Dan kalau yang ketinggalan, iya, kalau misalnya ketiduran atau lagi nyuci kali ya, atau ngejemur ya kan, bisa aja kan. Bisa banget lihat YouTube kita di TVRI Nasional. Jadi selalu saksikan Halo Dokter karena sehat itu asik. Dadah. Bye.